Indonesia, kami dari tim Hula Hula yang beranggotakan saya, Karisma Tulsena Pakila, dan rekan-rekan saya, Arlan Nugraha dan Rudi Triyono, akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Strategi Pengembangan Pola Jaringan Distribusi dalam kolaborasi e-marketplace dan PT Pos Indonesia berdasarkan segmentasi niche market pada PTX. Pandemi COVID-19 membuat industri logistik di Indonesia mengalami penurunan terutama di bidang business to business atau B2B. Hal tersebut didorong oleh penurunan pengiriman barang untuk berbagai industri hingga sekitar 70 sampai dengan 80% karena tidak adanya permintaan. Di sisi lain, pertumbuhan e-marketplace di Indonesia justru semakin meningkat ketika adanya pandemi. Hasil survei dari We Are Social, sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan e-marketplace sehingga menyebabkan pengiriman e-marketplace meningkat tajam sampai dengan 175%. Dengan adanya peningkatan penggunaan e-marketplace yang termasuk dalam sektor business to consumer atau B2C menjadi tantangan baru bagi perkembangan sektor B2B yang juga dialami oleh PTX. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami melaksanakan serangkaian analisis yang komprehensif baik dari segi internal maupun eksternal guna merumuskan rekomendasi strategi yang dapat diadopsi dan digunakan oleh PTX. Berikut analisis strategi potensial PTX untuk melihat kondisi internal dan eksternal serta merumuskan rekomendasi program. Dari hasil analisis SWOT, aspek utama dari tiap komponen yaitu strength, produk jasa tersedia secara lengkap, weakness hanya fokus pada layanan B2B, opportunity, peningkatan transaksi bisnis online yaitu e-komunikasi, serta atlet yaitu persaingan pada bidang serupa dengan layanan inovatif dan tentunya menarik. Lalu, analisis TOS memunculkan strategi program pengembangan PTX yaitu melalui penguatan infrastruktur dan pelayanan serta ekspansi bisnis melalui digitalisasi dan partnership untuk menghasilkan revenue stream yang baru dalam upaya memperkuat perusahaan. Selanjutnya, kami juga menganalisis 5 quarter forces untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan serta mengidentifikasi persaingan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Analisis ini juga dapat membantu PTX untuk mengidentifikasi potensi, ancaman, dan peluang yang perlu diantisipasi oleh perusahaan. Dari hasil analisis quarter, disimpulkan bahwa kondisi industri dari PTX cukup atraktif sehingga diperlukan strategi yang tepat sasaran. Model analisis yang selanjutnya yaitu analisis value change. Dalam analisis value change, kami memetakan aktivitas primer dan juga sekunder dari PTX. Kami menyimpulkan bahwa PTX memiliki keunggulan diferensiasi dan nilai pelanggan yang baik sebagai sarana membangun bisnis yang berkelanjutan. PTX selaku jasa pengiriman setidaknya bertanggung jawab terhadap 4 pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu korporat, konsumen, UMKM, dan pesaing. Dalam hal ini berupa PT Pos Indonesia. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwasanya PTX memiliki kekuatan besar dalam pasar B2B, namun masih belum mengoptimalkan peluang pelanggan B2C. Asumsi rantai pasok yang ada dalam PTX yaitu asumsi konsumen dan asumsi korporat. Analisis ini menghasilkan bahwa PTX harus mampu memaksimalkan sistem tracking dan juga tracing. Lebih lanjut, kami menyimpulkan bahwa PTX menerapkan pola jaringan distribusi manufacture storage with direct shipping. Pada model ini, barang dikirimkan secara langsung dari produsen ke konsumen. Kami menyimpulkan bahwa PTX belum melakukan upaya kerjasama dengan e-marketplace, sehingga pengiriman barang dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen tanpa harus melalui retailer atau e-marketplace. Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, serta melalui rekomendasi strategi berbasis TOS, maka detail strategi pengembangan PTX sebagai berikut. Strategi pertama yang kami rekomendasikan berupa pengembangan sistem pengiriman barang bekerjasama dengan e-marketplace. Berdasarkan hasil kajian terhadap 20 e-commerce terbesar di Indonesia, kami merekomendasikan PTX untuk memfokuskan kerjasama dengan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Bentuk kerjasama yang kami rekomendasikan berupa pemberlakuan diskon seasonal promotion, pemberlakuan diskon occasional promotion, dan pengiriman bundling promosi sebagai strategi untuk melakukan pengiriman dengan jumlah besar. Berdasarkan hasil analisis biaya pengiriman, diketahui bahwa PT Pos Indonesia menjadi jasa pengiriman logistik dengan ongkos termurah dengan segmentasi daerah terpencil di Indonesia. Selain alasan harga, PT Pos Indonesia dipilih sebagai target kerjasama karena memenuhi partnership kriteria seperti belum memiliki armada pesawat, memiliki reputasi yang baik, pengalaman yang panjang, daya lacak yang tinggi, serta nilai-nilai budaya perusahaan yang cocok dengan PTX. Adapun
bekerja sama yang dilakukan terdiri atas upaya shipping collaboration, kolaborasi informasi sumber daya berupa big data perusahaan, kerjasama dalam pola jaringan distribusi tailored distribution model, dan kerjasama segmented market strategi berupa strategi niche market untuk berfokus pada daerah pelosok. Strategi selanjutnya adalah kami mengusulkan pada PTX untuk mengembangkan aplikasi mobile yang dapat bekerja sama langsung dengan penyedia ERP atau Enterprise Resource Planning. Berdasarkan benchmarking yang kami lakukan terhadap aplikasi penyedia jasa logistik PT Pos Indonesia, yaitu aplikasi Pos Aja dan Agen Pos, maka kami menyarankan untuk PTX membuat aplikasi dengan kriteria sebagai berikut. Berikut adalah timeline strategi program yang sudah kami rumuskan. Dalam menjalankan strategi rencana kerjasama, tentu tidak terlepas dari adanya risiko kegagalan. Oleh sebab itu, kami menyusun contingency plan untuk menghadapi resiko tersebut yang terdiri atas 4 mitigasi risiko seperti tabel berikut ini. Lalu, jenis jaringan distribusi seperti apa yang cocok diterapkan perusahaan X untuk melayani B2C e-commerce? Kami merekomendasikan kepada PTX untuk menggunakan pola jaringan distribusi tailored distribution model, yaitu kombinasi antara manufacturer storage with direct shipping dan in-transit merge, di mana customer diberikan kesempatan untuk menyesuaikan cara pesanan diantar. Selain itu, pola jaringan distribusi ini memiliki kelebihan mengacu pada pustaka Kopra, yaitu variasi produk, ketersediaan produk, pengalaman pelanggan, persediaan, transportasi, serta fasilitas dan juga handling. Hal ini didukung juga bahwasanya pola jaringan ini mampu menangani permintaan yang tinggi terhadap produk melalui pasokan dari berbagai sumber dan pelanggan tidak perlu melakukan banyak effort dalam menerima produk ini. Menjalin kemitraan sangat penting bagi PTX, terutama bermitra dalam jaringan distribusi. Sebagaimana menurut Deloitte 2020, kemitraan dapat membantu membangun merek dan membuat keputusan yang menarik serta kreatif dengan tingkat risiko keuangan yang jauh lebih rendah. Maka dari itu, kami merekomendasikan beberapa jenis mitra dan mitra potensial bagi PTX dengan masing-masing model kerjasama serta benefit yang diberikan sebagai berikut. Untuk mitra e-commerce, kami merekomendasikan Shopee dan Tokopedia karena berdasarkan kunjungan bulanan, search traffic, total visit, follower sosial media Instagram, dan riset konsumen yang kami lakukan, Shopee berada pada urutan pertama dan Tokopedia pada urutan kedua. Bentuk kerjasama yang kami rekomendasikan berupa occasional, seasonal, dan bundling promo. Untuk mitra e-wallet, kami merekomendasikan Dana, OVO, dan GoPay dengan bentuk kerjasama dalam sistem pembayaran digital. Untuk mitra pengiriman lokal, kami merekomendasikan GoSend dan Grab Express untuk bekerja sama dalam bentuk pengiriman jarak antar kota atau kabupaten. Hal ini akan bermanfaat pada perluasan pangsa pasar pada PTX. Untuk mitra perusahaan serupa, kami merekomendasikan PT Pos Indonesia dengan bentuk kerjasama berupa shipping collaboration, kolaborasi informasi sumber daya berupa big data perusahaan, pola jaringan distribusi tailored distribution model, dan juga niche market. Untuk bidang gudang penyimpanan, kami merekomendasikan Sema Logistik dengan bentuk kerjasama dalam hal fasilitas pergunangan terintegrasi. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Logistik Case Competition, Center of Management IPB, dan Departemen Manajemen IPB yang sudah menyelenggarakan kompetisi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.